Warganet takjub Nathan Chu Aon lagi-lagi sapu bola di garis gawang Timnas Indonesia U23. Pelatih Guinea U23 akui Timnas Indonesia U23 sulit dikalahkan. PSSI masih percaya Shin Tae-yong meski Timnas Indonesia U23 gagal ke Olimpiade Paris 2024. 3 agenda Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia hingga akhir 2024. Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia dari kami. Warganet takjub Nathan Chu Aon lagi-lagi sapu bola di garis gawang Timnas Indonesia U23. Dibuat takjub dengan performa Nathan Chu Aon di laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Guinea U23 pada babak playoff Olimpiade Paris 2024. Ia kembali melakukan penyelamatan gemilang seperti saat menghadapi Timnas Irak U23. Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan tipis 0-1 dari Guinea U23 di Stade Pierre Pibarot, Clairefontaine, Prancis, Kamis 9 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. 1 gol yang bersarang ke gawang Hernando Ari dicetak lewat Ilaix Moriba melalui titik putih di menit ke-29. Terdapat momen yang cukup menyita perhatian pada laga tersebut yang dilakukan oleh Nathan. Pemain SC Heerenveen itu melakukan aksi heroik dengan menggagalkan peluang emas Guinea U23 tepatnya di menit ke-60. Nathan berhasil menyapu tendangan yang dilesatkan Aguibo Camara ke gawang Timnas Indonesia U23 yang sudah ditinggal kiper Hernando Ari. Dengan sigap, ia dan Alva Andra Dewangga menutup celah yang terbuka lebar. Untungnya, tendangan Camara mengenai kaki Nathan. Momen ini membuat warganet dibuat takjub dengan aksi pemain berusia 22 tahun tersebut. Ini bukan kali pertama Nathan melakukan penyelamatan seperti ini. Pemain pinjaman SC Heerenveen itu menggagalkan peluang dari pemain Irak pada perebutan tempat ketiga Piala Asia U20 2024 pekan lalu. Terlepas dari aksi heroik Nathan itu, kekalahan dari Guinea U23 ini terasa pahit bagi Timnas Indonesia U23. Hasil ini sekaligus membuat skuad Garuda Muda gagal mendapat tiket terakhir Olimpiade Paris 2024. Pelatih Guinea U23 akui Timnas Indonesia U23 sulit dikalahkan. Pelatih Timnas Guinea U23, Kaba Diawara, tak mudah mengalahkan Timnas Indonesia U23. Pria kelahiran Toulon, Prancis, itu agak kesal anak asuhnya cukup banyak membuang peluang di laga tersebut. Pertandingan itu berlangsung di Stade Pierre Pibarot, Clairefontaine-en-Yvelines, Prancis, Kamis 9 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Gol tunggal untuk Chili National dicetak melalui penalti Ilaix Moriba di menit ke-29. Kemenangan ini membuat Guinea U23 berhak mendapatkan tiket terakhir menuju Olimpiade Paris 2024. Usai pertandingan, Diawara mengakui kekuatan Timnas Indonesia U23 dalam laga tersebut. Pelatih yang pernah bermain untuk Paris Saint-Germain, PSG hingga Arsenal itu mengatakan timnya juga banyak membuang peluang. Itu sulit, kami tahu ini akan sulit, tapi kami juga tidak membuat pertandingan menjadi mudah karena kami memiliki banyak peluang, kata Diawara dikutip dari Foot 224, Jumat 10 Mei 2024. Baik dengan tim senior atau dengan tim muda, masalahnya sama, masalah efisiensi lagi. Kami harus mampu mengakhiri pertandingan di babak kedua, kami seharusnya sudah unggul 3-0, sambung pria berusia 48 tahun itu. Lebih lanjut, Diawara mengatakan masalah efektivitas dalam memanfaatkan peluang ini akan menjadi evaluasi besar. Ia menegaskan timnya harus berbenah usai kemenangan atas Timnas Indonesia U23. Saya sering mengulangi ini adalah sektor yang harus membuat kemajuan nyata, ungkap Diawara. Karena kami akan berangkat ke Olimpiade dengan tim besar, jadi kalau kami bersenang-senang, kami berisiko mendapat masalah besar, pungkasnya. PSSI masih percaya Shin Tae-yong meski Timnas Indonesia U23 gagal ke Olimpiade Paris 2024. Hal itu ditegaskan anggota Komite Eksekutif PSSI dalam kurung Exco PSSI, Arya Sinulinga. Timnas Indonesia U23 dikalahkan Timnas Guinea U23 0-1 di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Witan Sulaiman dan kolega takluk di Stade Pierre Pibarot, Clairefontaine-en-Yvelines, Prancis pada Kamis 9 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Perjuangan pasukan Shin mendapatkan apresiasi tinggi dari semua elemen, terkhusus PSSI. Arya mengatakan pencapaian Timnas Indonesia U23 dari Piala Asia U23 2024 hingga babak playoff Olimpiade ini meningkatkan tolok ukur kepercayaan kepada pelatih. Oh iya, masih mempercayakan STY. Kami akan, gini. Seperti yang saya katakan tadi, Shin Tae-yong itu kami sudah sepakat tinggal kesepakatan kecil sampai tahun 2027. Ungkap Arya kepada awak media di Jakarta. Dikutip pada Jumat 10 Mei 2024. Pak Erick Thohir selesai tahun 2027, kontraknya pun sampai 2027. Dan dengan nanti ada poin-poinnya, imbuhnya.
Arya mengingatkan peningkatan kepercayaan ini harus diiringi dengan target yang juga meningkat. Pria berusia 53 tahun itu menuturkan Shin juga harus berjuang keras mengawal timnas Indonesia di agenda selanjutnya. Target dong, kan kita sudah level segini, kita ingin dong target kita apa? Masuk 100 besar kapan? Apakah sampai 70 besar? Kita nggak tahu. Maka ini adalah tahapan-tahapan yang akan kita lalui, tutur Arya. Ranking 100 besar nanti kita lawan misalnya, lawan Filipina, lawan Irak, bisa menang gitu ya. Itu naik loh dan itu bisa jaraknya tinggi. Masuk lagi ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan itu nilainya makin tinggi lagi, tukas Arya. Sekadar diketahui, agenda terdekat Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia adalah putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda diketahui akan berhadapan dengan timnas Irak dan timnas Filipina dalam 2 laga terakhir di grup F pada Juni 2024. 3 agenda Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia hingga akhir 2024. Tentu diharapkan pelatih asal Korea Selatan itu bisa mempersembahkan gelar untuk skuad Garuda yang sampai saat ini masih haus akan trofi. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong baru saja menyudahi pekerjaannya di timnas Indonesia U23 untuk ajang Piala Asia U23 2024. Upaya STY untuk mengantarkan Garuda Muda tampil di Olimpiade Paris 2024 pun tak terwujud lantaran Ivar Jenner dan kawan-kawan gagal merebut posisi 3 besar di Piala Asia U23 2024 dan kalah dari Guinea U23 di laga playoff. Sejauh ini Shin Tae-yong memang belum resmi menandatangani perpanjangan kontrak dengan PSSI. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sudah mengonfirmasi akan tetap menjalin kerjasama dengan Shin Tae-yong karena target tembus perempat final Piala Asia U23 2024 tercapai. Jadi Shin Tae-yong kini bisa fokus mempersiapkan timnas Indonesia untuk menghadapi 3 agenda besar hingga akhir 2024. Lantas apa saja agenda tersebut? Berikut 3 agenda Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia hingga akhir 2024. 1. Babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjalanan timnas Indonesia untuk merebut tiket Piala Dunia 2026 masih terus berlanjut. Usai mengalahkan Vietnam di matchday ketiga dan keempat grup F, skuad Garuda Muda kini menyisakan 2 laga terakhir. Kedua laga terakhir grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu melawan Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024. Keduanya pun akan dimainkan di Indonesia, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Saat ini timnas Indonesia bertengger di posisi kedua grup F dengan 7 poin. Timnas Indonesia hanya butuh 1 kemenangan lagi atau setidaknya Vietnam kalah sekali untuk membawa pasukan Shin Tae-yong ke babak selanjutnya. 2. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika lolos mulai September 2024. Andai timnas Indonesia mampu finish sebagai 2 tim terbaik di grup F, maka mereka berhak tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, babak ketiga baru akan dimainkan pada September 2024. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 12 tim yang lolos akan dibagi menjadi 2 grup. Nantinya hanya 2 tim teratas dari masing-masing grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3. Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 atau sekarang dikenal sebagai ASEAN Championships 2024 akan digelar pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Seperti biasa, Piala AFF menjadi sebuah ajang yang paling ditunggu oleh para pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya dari 14 edisi Piala AFF yang sudah bergulir, timnas Indonesia tak pernah sekalipun memenangkannya. Tentu banyak yang penasaran apalagi selama ini timnas Indonesia lebih banyak menjadi runner-up, yakni di 6 edisi berbeda. Tentu merebut gelar juara menjadi target utama Shin Tae-yong nantinya. Apalagi mengingat di edisi 2020 dan 2022 STY gagal membawa timnas Indonesia juara di turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara tersebut.